warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulandari. Saya dari Ilkom 6. Saya akan membahas materi bahasa baku dan non baku yang dibimbing oleh Ibu Junaida. Pengertian bahasa baku. Apa sih pengertian bahasa baku? Bahasa baku adalah varietas bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernakuler. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik. Yang kedua, pengertian bahasa non baku. Bahasa non baku adalah bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengungkapan yang tidak biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan. Di dalam pengertian bahasa baku maupun non bahasa baku, terdapat pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Apa sih pengaruhnya? Pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa asing di Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan dipengaruhi seseorang pada tahapan berikut, khususnya bahasa formal atau bahasa resmi bahasa Indonesia. Di dalam pengertian bahasa baku terdapat juga pengertian bahasa non baku, yaitu bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan. Tidak hanya pengertian bahasa baku dan bahasa non baku, di dalam materi ini terdapat juga pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Apa sih pengaruhnya? Yaitu pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai contoh, seorang anak memiliki ibu yang berasal dari daerah dari daerah Sekayu, sedangkan ayahnya berasal dari daerah Pegaralam, dan keluarga ini hidup di lingkungan orang Palembang. Dalam pengucapan sebuah kata, misalnya mengapa, sang ibu yang berasal dari Sekayu mengucapkan ngape, dibaca kuat, sedangkan bapaknya kata megapa diucapkan mengapo. Ketika sang anak mulai bersekolah, ia mendapat seseorang teman yang berasal dari Jawa dan mengucapkannya mengapa dan mengapo yang akan digunakan. Hal ini akan menimbulkan kebingungan bagi sang anak untuk memilih ucapan apa yang akan digunakan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahasa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang akan kaya kebudayaannya. Berbeda dengan bahasa, tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Masyarakat yang merantau ke ibu kota, Jakarta, mungkin lebih sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Salah satunya dikarenakan agar menambah keakraban di antara mereka. Beberapa dampak positif yaitu A. Bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. B. Sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. C. Sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. D. Menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Tidak hanya dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu A. Bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. B. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. C. Masyarakat menjadi kurang paham dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. D. Dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ciri-ciri bahasa baku. Kaidah dalam bahasa baku itu dapat ditandai oleh beberapa ciri, yaitu ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri khusus bahasa Indonesia baku yaitu 1. Menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Yang kedua, menggunakan ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD.
Yang ketiga, menggunakan istilah menurut pedoman umum, pembentukan istilah bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan kosakata menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kelima, menggunakan tata bahasa menurut buku Tata Baku Bahasa Indonesia. Di dalam ciri-ciri khusus terdapat juga ciri-ciri umum, yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku bukan kata rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Yang kedelapan, tidak mengandung ploenas. Tidak hanya ciri-ciri, di dalam materi bahasa baku dan non-baku terdapat juga fungsi bahasa baku. Apa sih fungsi bahasa baku? Yaitu sebagai pemersatu, di mana fungsi sebagai pemersatu yaitu penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku, biasanya bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Di Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerah menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Dalam bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa atau prestis seseorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Nah, tadi kan fungsi, sekarang contoh kata baku dan non-baku. Contoh kata baku misalnya seperti aktif, pasif, apotek, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Tadi kan contoh kata bahasa baku, sekarang contoh kata tidak baku, yaitu misalnya seperti aktif, pasif, efektif, karena, foto, bisa, objek, teknik, nasihat, sama seperti tadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.